Setiono alias Abi mengaku bahwa menjadi simpatisan FPI sejak awal Desember 2020, tergabung dalam grup Majelis Ratib dan Yasin, membuat black powder dengan bahan KCl03 dari Bulaini Abus di Sukabumi, merencanakan aksi penyerangan kepada SPBU dengan menggunakan bom molotov untuk menuntut bebas HRS. Ini masih didalami korelasinya, apakah memang ada keterkaitan mereka semuanya. Ini semuanya masih kita lakukan pendalaman ya oleh tim, karena ini kan masih terlalu pagi sekali ya untuk kita bisa menentukan ini jaringan mana, karena memang ini masih dilakukan pemeriksaan, termasuk apakah ada tersangka lain nanti yang kita, ya ini masih berkembang terus. Baiat itu dalam konteks organisasi teror ya, itu adalah penyerahan ya, pengakuan atau bergabungnya seseorang terhadap satu organisasi. Ini berlaku untuk organisasi teror, dan ada gerakan yang lain, misalkan gerakan tarikat pun ada baiat, ada tasawuf pun ada baiat. Tapi untuk gerakan teror ini mereka melakukan baiat itu sebagai keterlibatan menjadi anggota, ikut serta menjadi anggota. Makanya kemudian yang menjadi keprihatinan kita adalah semakin banyak dia menampilkan kritikan kepada pemerintah, semakin banyak dia memaksa toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang diklaim sebagai perkara-perkara hukum, maka dia akan cepat mengakselerasi menjadi seorang teroris. Semua mengakui bahwa mereka adalah anggota FPI. Ini sudah mengkonfirmasi bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Hendardi itu benar, bahwa FPI sudah dari awal itu adalah kelompok atau komunitas masyarakat yang intoleran. Ya. Intoleransi dengan dukungan komunitas, dengan dukungan lingkungan, dan ada intent bisa menjadi kelompok radikalisme. Dari kelompok radikalis ini bisa berkembang menjadi terorisme. Teroris mengaku bagian dari FPI. Polri sudah bukan rahasia lagi. Densus 88 anti teror Polri telah menangkap 60 teroris setelah terjadi serangan bom bunuh diri di Katedral Makassar Minggu 28 Maret. 3 diantaranya mengaku pernah menjadi anggota Front Pembela Islam. Karopemnas Divhumas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan pengakuan dari 3 teroris yang ditangkap di Jakarta itu akan didalami oleh Densus 88. Jenderal Bintang 1 ini menerangkan sudah banyak teroris ditindak Densus 88 dan mengaku bagian dari FPI. Diketahui di media sosial tersebar pengakuan sejumlah teroris yang ditangkap Densus 88 anti teror. Mereka mengaku sebagai simpatisan FPI. Dalam penangkapan yang dilakukan Densus 88 ditemukan sejumlah atribut FPI di kediaman para terduga teroris. Permintaan maaf salah alamat. Cak Nun ngaku sudah kesambet roh kadrun kah? Sebagai orang yang sudah dianggap manusia setengah dewa, Cak Nun kadang suka melontarkan pernyataan-pernyataan yang ambigu dan membingungkan. Lalu pengikutnya menyalahkan jika ada yang tidak paham. Dibilang ilmunya belum sampai, padahal kalau pengikut Cak Nun paham, ya tinggal dijelasin aja. Seperti kata Albert Einstein, jika Anda tidak dapat menjelaskan sesuatu hal secara sederhana, itu artinya Anda belum cukup paham. Jadi untuk pengikut Cak Nun, mohon maaf nih, kok junjungan kalian semakin kesini makin kesono sih? Sama dengan kalian ini, Cak Nun meminta maaf setelah ramai videonya menuduh Jokowi Firaun. Sayangnya, setelah dengan pede menghina Jokowi dan Luhut terang-terangan, Cak Nun tidak berani meminta maaf dengan menyebut langsung nama Jokowi dan Luhut. Permintaan maaf Cak Nun seperti ngeles dan terkesan ambigu. Karena ambigu, penulis boleh dong mengomentari sesuai dengan penulis pahami, menggunakan standar bahasa Indonesia yang benar. Kalau penulis salah, ya silakan dijelaskan yang benar, bukan malah nuduh-nuduh ilmu penulis belum sampai. Itu juga kalau pengikut Cak Nun punya kemampuan. Oke, langsung saja kita ikuti helai demi helai seperti menguliti bawang bombay. Rahmat kepada Allah, saya mohon pertolongan kepada Allah, ucapnya. Jadi dalam kalimat ini tidak sama sekali menandakan kalau Cak Nun meminta maaf kepada Jokowi. Bagi penulis ini ciri-ciri pengecut, begitu menghina terang-terangan tapi saat minta maaf ngumpet-ngumpet. Saya minta maaf kepada yang terciprat jadi tidak enak menderita karena ucapan saya, tandasnya. Netizen hanya heran kalau orang sekelas Cak Nun yang dianggap manusia setengah dewa memiliki ilmu makrifat tinggi, kok bisa dengan mudah menuduh tanpa bukti. Sisanya ya mungkin menertawakan Cak Nun. Cak Nun sendiri yang kesambet roh, Cak Nun sendiri yang memfitnah, Cak Nun sendiri yang minta maaf.
Hati-hati saja buat Cak Nun, nanti lama-lama Cak Nun bisa gila sendiri. Satu-satunya yang akan menderita karena menyimpan kebencian dan melakukan fitnah ya Cak Nun sendiri. Sedangkan Jokowi dan Luhut, mereka tetap kerja. Jadi supaya kita peka untuk mempelajari keputusan roh, cara berpikir roh, dan lain-lain, saya sendiri yang kesambet, bebernya. Pertanyaannya, kira-kira Cak Nun kesambet roh apa? Roh kadrun kah? Viral video Cak Nun sebut Jokowi Fir'aun. Cak Nun sedang mempermalukan diri sendiri. Cak Nun ini padahal sudah dianggap manusia setengah dewa loh oleh pengikutnya, yang terkenal dengan bahasa tingkat tinggi, di mana hanya manusia yang memiliki makrifat bisa memahaminya. Tapi bagi penulis, Cak Nun ini tidak lebih dari barisan sakit hati Jokowi yang tidak ada bedanya dengan kadrun. Mungkin saking terkenal dan banyak pengikutnya, Cak Nun merasa iri dengan Jokowi yang juga tidak kalah banyak disukai dan kini menjadi RI nomor 1. Tercatat beberapa kali Cak Nun berusaha untuk menjatuhkan Jokowi. Yuk kita review sedikit sejarahnya. 1. Melakukan kamikaze politik untuk membuat Jokowi kalah pada 2019. Gak perlu pintar untuk melihat orang yang sok netral, padahal kadrun, munafik kadrun itu terang benderang kok. Tonton semua video beliau di YouTube pada 2019. Yang bela Prabowo ada, yang bela Jokowi tidak ada, yang menghina Prabowo hampir tidak ada, yang menghina Jokowi bejibun. Ada nggak sih yang sok netral? Bilangnya Jokowi dan Prabowo bukan putra terbaik bangsa. Tapi coba perhatikan saat itu beliau ceramah di kandang Jokowi atau di kandang Prabowo. Kalau yang mendengar ceramah beliau jadi golput, kira-kira pendukung siapa yang berkurang banyak? 1. Menyebut Jokowi jongos dan tidak sudi mendatangi Jokowi, malah Jokowi yang harus menuruti perintah Cak Nun. Saat itu Cak Nun berkata kalau dia sebagai rakyat adalah bos dan Jokowi jongos karena digaji oleh rakyat. Cak Nun katanya tidak akan pernah mau datang ke istana. Cak Nun lupa kalau dulu dengan bangganya dia masuk ke istana menemui Soeharto. Soal digaji rakyat, tampaknya Cak Nun terlalu bego memahami kalau Jokowi digaji dari pajak seluruh rakyat, bukan cuma dirinya. Dirjen Pajak tampaknya harus cek rekening Cak Nun, lalu periksa apakah pajak yang dia bayar sudah sesuai dengan kekayaannya. Ibarat sebuah perusahaan, Jokowi adalah direktur atau CEO, Cak Nun hanyalah pemegang 0,1% saham. Jika dibandingkan dengan sejumlah pembayar pajak, bagaimana mungkin Cak Nun merasa dirinya lebih tinggi dari seorang CEO, sementara saham yang dimilikinya hanya 0,1%. Ini ibarat penulis beli saham BBCA 10 lot, lalu penulis merasa sebagai bos dari CEO BCA dan bisa memerintah seenaknya CEO BCA. Logika macam apa ini? Logika yang memiliki makrifat yang bahasanya setengah dewa kok gini. Setelah 2 kali menyerang Jokowi, tampaknya Cak Nun tidak kapok. Kali ini dia kembali menyerang Jokowi lagi ala Amin Rais, yaitu menyebut Jokowi Fir'aun. Dilansir suara.com, Cak Nun berkata, "Rakyat Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, Korun yang namanya Antoni Salim, dan 10 naga, terus Haman yang namanya Luhut," ucap Cak Nun.